Jadi cara mengenal diri itu ada 3. Yang pertama, mengenal asal kejadian diri. Nah, ini langsung diputus. Kalau kita biasanya asal kejadian diri dari tanah gitu ya, oleh Datuk Kelampayan langsung dipotong. Asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu makhluk, cahaya itu kemudian dizahirkan Allah menjadi 4 anasir. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang pertama? Kita harus mengembalikan bahwa diri ini berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara mengenal diri yang kedua, mematikan diri sebelum mati. Matikan dirimu secara makna, secara sifat. Jadi diri ini tubuh. Tubuh itu Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Ruh itu membawa yang disebut sifat. Bernamalah sifat itu sifat ma'ani pada Allah, ma'nawiyah pada kita. Ma'ani milik Allah, tidak mungkin dimatikan. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Coba disebutkan apa aja? Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Ya. Maka yang dimatikan hanyalah sifat ma'nawiyah. Kaunuhu sami'an, kaunuhu muridan. Saya punya sama pemberian Allah. Sekarang samanya cukup disimpan sebagai sifat, tapi tidak diaktifkan mendengar. Disebutlah mati makna sifatnya. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit. Ini yang melihat mata atau bukan mata? Orang coba mata dipejam, ingat orang yang dicinta. Sebentar aja Pak. Buka mata, masih kelihatan? Bisa. Berarti ada yang bisa melihat selain mata ini. Di semua kita sebenarnya bisa masuk ke dimensi itu, cuma tidak mau melatihnya. Kenapa kita tidak bisa mendengar yang jauh? Karena keberisikan di sini. Sama sifat mendengar yang ada pada ruh, dia tidak ada ruang. Kenapa tidak bisa menembus? Karena terhalang oleh pendengaran. Nah, pendengaran ini, pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Pendengaran ini 10 meter sudah tidak terdengar. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sam'iyah. Kasyaf secara sama. Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis? Tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Muaz ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara ruhani. Karena samaknya bukan lagi samak yang ini. Ini boleh disebut dengan ruknut thariq, rukun thariqah.
Ini thariqah ketiga ya, untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Illa wajhah, kecuali wajhullah. Lalu disebut wajhullah. Apa makna wajhullah? Jangan, Allah itu bukan jisim, bukan bisik, bukan benda, juga bukan benda-benda metafisik. Yang penting Allah bukan sesuatu yang dapat digambarkan. Wajah itu adalah hakikat ihsan. Engkau beribadah kepadanya seakan memandangnya. Maka kapankah seorang hamba memandang kepada wajahnya? Di saat seorang hamba memandang ke dalam wajah kolbunya. Kolbunya Bani Adam, jika dia hidupkan nama Allah di dalamnya, itulah wajhul asma, wajah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah di situ bisa diartikan nama, bisa diartikan fi'il af'al, bisa diartikan sifat, dapat diartikan zat. Syarat mendapatkan rahasia la ilaha illallah, tidak boleh terbersit sedikit saja merasa alim, tidak boleh. Nasab nggak boleh berasa nasabnya hebat. Oh, saya dosen, saya guru, sayanya harus hilang. Jadi merendahkan diri, habiskan ego-ego tadi dengan menghadap kiblatul muslimin. Maka dihantarkan kedua tapak tangan kepada lutut. Nah, duduk begini, persis seperti ini dulu. Lalu mengucap la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati dan iktikad yang putus. I'tiqadun jazimun, iktikad yang putus, ma'rifat yang sampai, paham yang mantap. Itu yang disebut i'tiqad yang putus ya.